Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farika Amalia, siswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. NIM 34010220079. Prodi Sosiologi LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Bangsri, Kabupaten Jepara pada kelas 11 IPS 1. Materi masalah sosial, model pembelajaran project based learning. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Saya harap dengan tadi ya sekalian sudah bersemangat sekali untuk mengawali pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan kalian semua pasti luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tolong Iksel ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa ya absen dulu ya. Ade Rifki, Ahmad Safarudin, Anandita, Arin, Azika Intan, Chelsea, Dewi Cindy, Dimas, Fatias, Feby, Femi, Hilda, Revalina, Rista, Saira, Tias Tusifa, Yalza, Citra. Pembelajaran hari ini yaitu tentang masalah sosial. Sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini? Seperti biasa, HP-nya tolong dikondisikan dulu, jangan pegang HP ya. LKS-nya atau bukunya dikeluarkan untuk persiapan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah? Nah. Oke, kembali lagi ke materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Bisa dilihat di depan. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang masalah sosial ya. Masalah sosialnya yaitu kemarin kita sudah membahas tentang kriminalitas ya kan. Terus apa lagi? Kemiskinan, terus tentang konflik ya. Lah hari ini saya akan membahas masih masalah sosial, tetapi saya fokuskan pada masalah lingkungan hidup. Kenapa saya fokuskan pada masalah lingkungan hidup? Karena di sini saya mempunyai misi ya. Dengan materi ini saya akan menyampaikan tentang apa itu sekolah adiwiyata. Ya, jadi sekolah adiwiyata yang ada di depan sekolah kita itu menunjukkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang harus tetap kelihatan bersih. Seperti itu, ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini ada dua, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Kemudian untuk 4.2 memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Nah, tujuannya bisa kalian lihat untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama, kalian dapat menelaah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup nanti ada apa saja. Kemudian peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampaknya. Kemudian kalian juga mampu memberi saran cara mengatasi masalah lingkungan hidup ya.
Kemudian yang terakhir, memberikan analisis tentang masalah lingkungan hidup dan cara mengatasinya juga. Ya, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Itu gambar depan sekolah kita ya, ada tulisan Sekolah Adiwiyata. Jadi saya harap kalian sudah tahu apa itu Sekolah Adiwiyata. Dan untuk program mendukung Sekolah Adiwiyata itu ada Jumat Bersih, ya kan, yang sering kalian lakukan. Di sini saya mengambil tentang masalah lingkungan hidup untuk saya fokuskan. Kenapa? Karena saya melihat permasalahan yang banyak sekali di sini, yaitu kalian tentang sampah. Ya kan? Coba kalian lihat bawah meja kalian yang ada sampahnya. Pasti ada, ya kan? Yang ada sampahnya coba diambil dan dibuang gitu ya. Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, sebelum memasuki pembelajaran lebih lengkap tentang masalah sosial, saya akan menanyakan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin untuk menanyakan apakah kalian masih ingat materi yang kemarin atau udah lupa. Saya harap kalian tetap ingat materi yang kemarin ya. Tadi malam belajar kan? Ya. Saya ingin tanya ke Excel dulu. Excel, kamu coba jawab masalah sosial. Pertama, kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan hidup. Oke. Jadi macam-macam masalah sosial yang sudah kita pelajari kemarin itu ada kemiskinan, ada kriminalitas, ada ketidakadilan, dan ada kesenjangan sosial. Kemudian coba Rizky. Ya, Rizky berdiri. Kamu ingin menyampaikan yang apa dari materi yang kemarin? Saya menyampaikan faktor-faktor penyebab masalah sosial. Iya, faktor-faktor penyebab masalah sosial. Ada apa saja? Faktor masalah sosial itu ada 4. Faktor ekonomi, biologi, psikologi, dan budaya. Terima kasih. Berikutnya, siapa dari kelompok sini? Kelompok sini sudah. Oh, Indrani. Indrani mau. Yang masih ingat dari pertemuan kemarin apa, Indrani? Apa itu masalah sosial? Iya, apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Oke. Kemarin saya sudah menyampaikan kalian untuk hari ini akan ada pretest ya. Jadi saya akan memberikan pretest kalian dalam bentuk kuis yang sudah saya kirim ke HP kalian. Bisa kalian buka dan bisa kalian kerjakan. Nanti akan muncul siapa yang pertama kali selesai mengerjakan dengan peringkat yang baik ya. Bisa dibuka. Enggak, buka masing-masing. Yang enggak ada kuotanya bisa tethering ke temannya ya. Untuk mengerjakan pretest ada 10 soal. Coba dikerjakan dulu, ya. Ya, ayo dikerjakan. Nanti yang peringkat 1 akan saya kasih reward ya. Yang peringkat 1 akan saya kasih reward. Udah. Udah. Yang sudah selesai apa lagi? Ada lagi yang udah selesai? Ada? Ayo udah masuk 2. Siapa lagi yang bisa menggeser nilainya Aldi? Udah? Selesai pretestnya. Saya lihat dulu peringkat yang diperoleh. Untuk pretest hari ini ya, poin tertinggi itu atas nama Naruto. Siapa Naruto? Pakai nama samaran. Excel. Tepuk tangan buat Excel. Nilai tertinggi 100.000. Ini Excel ada hadiah. Nanti dibagi-bagi ya. Tepuk tangan buat Excel. Dilanjutkan lagi ke apa yang akan kita bahas hari ini dari depan, yaitu apa itu masalah lingkungan hidup, bagaimana penyebabnya dan dampak dari masalah lingkungan hidup, dan memberikan saran atau cara. Nanti saran dan caranya saya meminta kalian untuk membuat poster ya. Jadi
Pertemuan hari ini berupa project based learning, jadi kalian menghasilkan suatu produk berupa poster. Poster itu nanti di situ kalian menampilkan permasalahan yang ada, yaitu seputar masalah lingkungan hidup, dan kalian mencari solusinya, solusi untuk mengatasi masalah yang kalian ambil. Ini tolong di-scan dulu untuk, ya, di-scan dulu. Ini adalah bahan ajar yang akan kita gunakan pada hari ini. Ya, bisa kalian scan barcode yang ada di depan. Udah di-scan? Oke, materi berikutnya ini sudah ada di bahan ajar yang kalian scan tadi, berisikan tentang materi masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup di sini sudah ada, bisa kalian lihat di depan, yaitu segala bentuk penyimpangan atau pola interaksi kehidupan manusia yang dapat mengganggu. Manusia merupakan aktor utama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena manusia diberikan pemikiran yang sempurna, bisa memikir bagaimana caranya untuk mengelola apa yang ada di sekitar kita, ya kan? Oleh karena itu, kelestarian alam dan situasi sosial dapat dikendalikan oleh manusia. Coba kalian bayangkan, ya, misalnya udara aja kalian untuk memperolehnya harus bayar. Kira-kira berapa uang yang akan kalian keluarkan untuk mendapatkan udara? Banyak. Tentunya tidak akan cukup. Nah, di sini kita sudah diberikan kebebasan untuk menghirup udara dengan gratis, ya kan? Tinggal bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan hidup supaya kita bisa mendapatkan udara yang segar. Begitu pula apa yang ada di sekitar kita di sekolah. Bagaimana kita harus menjaga sekolah kita untuk menjadi sekolah yang tetap sekolah adiwiyata, sekolah yang bersih. Yaitu satu dengan apa? Untuk menjaga sekolah kita tetap bersih, yang pertama kalian lakukan apa? Menjaga kebersihan, kemudian membuang. Sudah kalian lakukan? Sudah, oke. Kemudian kegiatan yang selalu kita lakukan pada Jumat, ya, setiap hari Jumat bersih. Itu sudah kalian laksanakan dengan baik? Sudah. Nah, dengan kegiatan-kegiatan itu akan mendorong terciptanya kondisi sekolah yang bersih. Kalau kelas bersih, tentunya kita untuk belajar pun menjadi nyaman, ya kan? Coba kalian lihat di sini. Penyebab dan dampaknya apa ya? Coba kalian temukan. Penyebab dan dampak dari masalah lingkungan hidup. Oke, penyebabnya apa? Penyebab dari masalah lingkungan hidup apa? Ya, pencemaran, ada pencemaran udara, air, tanah, dan udara. Coba kita lihat. Penyebab masalah lingkungan hidup bisa dilihat di depan. Ada 3, yaitu udara, air, dan tanah. Di situ ada gambarnya. Yang pertama udara. Kira-kira pencemaran udara disebabkan oleh apa? Iya, asap, ya kan? Asap rokok, kemudian asap kendaraan, ya kan? Kalian kalau pagi-pagi suka bakar, ya mungkin tetangga kalian ada suka bakar sampah, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian pencemaran air, penyebabnya apa? Iya, limbah yang dibuang sembarangan ke sungai bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Kemudian pencemaran tanah, apa? Iya, sampah plastik tidak bisa didaur ulang. Jadi kalian kalau buang sampah itu di tempatnya jangan buang sampah sembarangan, nanti bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian dampaknya apa dalam kehidupan kita? Yang pertama itu ada gambar pencemaran udara. Iya, bisa mengganggu pernafasan kita, ya kan? ISPA, infeksi saluran pernafasan. Kemudian ada pencemaran air. Dampaknya apa? Iya, ekosistem yang ada di dalam sungai bisa rusak. Contohnya di sini ada ikan-ikan yang pada mati. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah. Iya, tanahnya tidak subur, merusak tekstur yang ada di dalam tanah. Nah, jadi ini ketiga dampak dari masalah lingkungan hidup yang sudah kita bahas. Oke, berikutnya saya masih ada. Nah, siapa di sini yang rumahnya dekat sungai?
Dekat sungai ada beberapa. Gimana kondisi sungai yang ada di dekat rumah kalian? Kotor. Kotor. Oh, bersih. Berarti ada beberapa daerah yang di dekat rumahnya yang bersih, ada yang kotor. Ini bahkan selokan loh ya, bukan sungai loh. Selokan yang ada di pemukiman ya, itu sangat bersih. Bahkan ada ikan yang bisa hidup di situ. Ini. Ya. Ternyata walaupun tadi ada yang menjawab dekat rumahnya sungainya kotor, ternyata di Indonesia ada juga yang meniru ide seperti yang ada di Jepang. Ini di Indonesia. Di Yogyakarta di Kampung Merican. Jadi Karang Taruna, masyarakat situ, ya masyarakat setempat, mengelola selokan yang ada di daerahnya untuk menjadi bersih dan seperti itu. Jadi terinspirasi dari selokan yang ada di Jepang, ya. Jadi itu dua gambaran yang ada pada masyarakat kita. Jadi walaupun di daerah kalian ada yang bilang sungainya kotor, ternyata di Indonesia ada yang mempunyai pemikiran yang sama dengan yang ada di Jepang. Oke, pertemuan kemarin saya sudah meminta kalian untuk membawa perlengkapan atau alat-alat yang saya minta, yaitu ada pensil warna, kemudian ada kertas A3 ya. Sudah dibawa? Sudah. Oke. Sebelum saya bagi LKPD-nya, ini ada 3 video untuk referensi kalian yang kaitannya dengan sekolah Adiwiyata. Bisa kalian scan barcode yang ada di depan, jadi nanti ketika membuat poster, kalian referensinya bisa melihat dari tayangan 3 video ini. Silakan di-scan. Sudah ya? Dan tadi di awal pembelajaran saya sudah membentuk kelompok dengan memposisikan kalian tempat duduk yang sekarang ini sesuai dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada hari ini proyeknya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 ya, ada 5. Sudah terbentuk kelompoknya, silakan kalian tentukan nama kelompoknya, mau ditentukan sendiri atau saya tentukan untuk nama kelompoknya? Iya, silakan kalian tentukan sendiri nama kelompoknya. Ini kelompoknya Anandita dan kelompok ini ketuanya Yalza. Oke? Ini saya akan membagikan LKPD-nya. Di LKPD ini sudah ada tata cara pembuatan produk ya, proyek hari ini. Ada tujuan pembelajaran, ada alat bahan, petunjuk, dan langkah kegiatannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini deadline-nya kapan? Untuk deadline tugas ya, proyek ini. Jadi ini 2 kali pertemuan, jadi langsung selesai. Ya, langsung nanti dipresentasikan. Dan kemarin saya minta kalian membawa alat tulis berupa pensil warna. Tujuannya saya minta kalian membuat yang manual, tidak menggunakan Canva. Karena Canva kita sudah sering menggunakan Canva. Untuk hari ini saya minta kalian menggunakan yang pensil warna supaya semuanya ikut kerja dalam kelompok ini. Gitu ya. Oh ya, untuk di LKPD-nya di belakang sudah ada 2 barcode, yaitu barcode PPT yang hari ini kita pelajari dan bahan ajar tadi yang mungkin ada ketinggalan untuk scan yang di depan sudah saya tampilkan di LKPD juga. Gitu ya. Oke, sebelum melaksanakan proyek pada hari ini saya ingin melatih konsentrasi kalian dulu supaya dalam pembuatan proyek berjalan dengan lancar ya, cepat selesai dan nanti hasilnya maksimal. Ini ice breaking-nya untuk melatih konsentrasi kalian ya. Nanti saya tunjuk. Ikuti saya dan dengarkan saya. Oke? Gajah itu besar. Ayo, gajah itu besar. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Semut kecil, gajah besar, semut kecil. Dimas, gajah besar, semut kecil. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, semut, semut,
semut, gajah. Ayo kita ulangi lagi. Satu. Gajah besar, semut, gajah. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Sudah fokus, silakan kalian mulai mengerjakan. Boleh kalian mencari referensi poster dari internet, gitu ya. Ini kelompok pertama yang saya datangi. Ini nama kelompoknya apa? Oke, Jui in the Gang. Oke, perlengkapannya sudah bawa semua ya. Kata A3. Sudah dapat referensi? Udah, tinggal digambar ya, sketsa. 3, nama kelompoknya apa? NT Jaya. Oke, semangat banget. NT Jaya, semangat. Oke. NT Jaya. Peralatannya sudah, kertasnya sudah mulai browsing. Oh iya, nyari untuk referensinya. Oke. Nanti amati tiru modifikasi, jangan sama persis ya. Oke, siap. Silakan laksanakan. Kelompok 4? Ya, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Nama kelompoknya apa? Coba mana perlengkapannya? Ini pensil warna. Atas A3 udah dibaca ya? Udah dapat ide mau buat apa? Sudah? Kelompok 5. Nama kelompoknya apa? Apa? 3N. Kelompok ini sudah membawa alat ya. Ini. Kemudian sudah dapat ide mau buat poster yang seperti apa? Sudah? Oke, nanti dilanjutkan ya. Silakan selesaikan. Sudah mulai? Oke, itu baru membuat sketsanya dulu ya. Oke. Yang lainnya nanti gantian ya, mewarnai atau melanjutkan gambar dari Feby. Oke. Nah, ini kerjasama bareng-bareng mengerjakannya. Berarti tinggal dipoles-poles. Oke, gambar-gambar masih ada warna yang kosong, terus ditutupi. Ini tentang lindungi semburan tanah untuk Oke, ada logo SMA Bang Sri-nya. Bagus, sip. Oh, sudah. Ini tinggal menebali warnanya. Oke, ya, 3R ya. Ya. Nah, tadi yang gambar sketsa bareng-bareng. Oh, kamu. Oke. Nanti tinggal presentasi ya. Tadi saya sudah muter melihat yang sudah kalian kerjakan untuk produk atau project dari poster yang sudah saya minta kalian buat. Saya lihat 100% sudah selesai semua, berarti kita tinggal ke tahap berikutnya yaitu mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat, gitu ya. Saya minta kelompok 1 untuk maju mempresentasikan, silakan ke depan siapa saja anggotanya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Rena Sila Septiani. Perkenalkan, nama saya Intan Latifah. Saya Arinindi Aryani. Saya Indrani Setiawan. Oke teman-teman, ini ada hasil karya kita yang ada 2 tema. Yang pertama ini ada 2 gambar, yang benar dan yang salah. Saya mau menjelaskan dengan 2 tema ini. Yang pertama ini membuang sampah yang benar dan ini membuang sampah sembarangan. Lalu ada gambar yang atas mengambil tema tentang 3R yang akan saya presentasikan hasil proyek kelompok kita. Di sini kita mengambil tema 3R yaitu reduce, recycle, dan reuse. Ketiga metode ini merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Penerapan sistem ini juga sangat baik untuk mengelola sampah dari berbagai jenis plastik yang aman hingga beracun. Jadi, ketika kita akan membuang sampah, pilihlah tempat sampah sesuai dengan sampahnya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya 1. Dari kelompok apa tadi 3N ini? Silakan kalian. Nah. Berdiri sampaikan untuk kelompok berapa, namamu siapa?
Perkenalkan, nama saya Hadi Rifki Ramadhani dari kelompok 5. Kelompok kita masih ingin kalian menjelaskan contoh dari reuse. Kelompok 5 ingin kalian memberikan contoh dari reuse ya. Karena kelompok ini sudah tahu recycle, sudah tahu ya. Kemudian reduce sudah tahu. Yang reuse mereka masih ingin menanyakan lagi. Contoh dari reuse adalah menggunakan botol sabun mandi atau sampo dan mengisinya dengan produk refill atau isi ulang. Terima kasih. Sebentar, saya ingin menambahkan. Jadi kelompok ini tadi sudah memberikan penjelasan dari hasil posternya, pinjam ya. Ini gambarnya bagus, warnanya bervariasi. Ada 2 sketsa di sini, yang bawah dan yang ada di atas ya. Bawah adalah contoh yang salah dan contoh yang benar, dan mereka juga memberikan solusinya. Solusi ketika kita membuang sampah itu seperti apa? Dampaknya apa? Nah, di sini solusinya 3R. Reduce, recycle, dan reuse ya. Bagus untuk kelompok ini ya. Silakan tepuk tangan. Close. Silakan duduk. Kalian sudah maju presentasi semua dari 5 kelompok, dan ini hasilnya bisa kalian lihat semuanya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Mulai dari sana yaitu ada 3R ya, dan kelompok 2 ada gambar tentang buang sampah pada tempatnya, dan kelompok 3 ini masih juga tentang sampah, yaitu buang sampah pada tempatnya untuk melestarikan bumi, dan yang ini sampah plastik ya, sampah plastik di sungai, di laut ya. Kemudian yang ini save the water ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian jaga kebersihan air dan jangan gunakan bahan kimia. Jadi pada intinya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini saya harap bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian bisa ambil manfaatnya untuk pembelajaran hari ini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada, terutama yang ada di sekolah. Jadi dengan pembelajaran ini saya harapkan kalian lebih fokus lagi untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Di kelas kalian kalau ada sampah diambil dan dibuang di tempat sampah. Dan begitu juga ketika kalian di luar kalian memegang sampah, buanglah di tempat sampah ya. Jadi ketika kalian menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, insya Allah kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Saya rasa cukup untuk kelima kelompok ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih. Pembelajaran hari ini saya rasa cukup, tapi sebelum saya tutup saya ingin mengulang lagi dengan kalian apa yang sudah kita dapat pada pertemuan hari ini, yaitu tentang masalah lingkungan hidup. Ada 3 penyebab dan dampaknya, ya kan? Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Pencemaran udara disebabkan oleh apa? Asap rokok. Ya, asap rokok, asap kendaraan. Kemudian pencemaran air bisa disebabkan oleh ya, membuang limbah. Kemudian pencemaran tanah yaitu membuang sampah plastik sembarangan. Jadi mulai sekarang ini kita harus lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari pencemaran udara yaitu ISPA, gangguan pernapasan atau gangguan kesehatan. Kemudian pencemaran air yaitu ikan mati, kemudian ekosistemnya yang ada di sungai bisa rusak. Dan yang terakhir pencemaran tanah, dampaknya iya, tanah tidak subur. Jadi itu yang sudah kita peroleh untuk pembelajaran hari ini. Saya sudah mengirimkan Google Form di grup WA, silakan kalian buka dan kalian isi untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan memasuki materi upaya penyelesaian masalah ya yang ada di LKS kalian. Untuk materi selanjutnya,
Silakan kalian pelajari dan seperti biasa sebelum pembelajaran berikutnya saya akan mengadakan pretest kembali ya untuk materi upaya penyelesaian masalah. Belajar supaya nanti saya akan memberikan reward lagi. Gitu? Oke. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Coba duduk yang rapi dulu karena akan dipimpin untuk berdoa. Pak duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Pada Ibu Guru salam. Selamat siang, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Oke, terima kasih.